Cuaca Senin sore itu terlihat cerah, namun tak mampu mengurangi kegelisahanku dalam perjalanan menuju rumah sakit. Rasa cemas menyelisip di dada. Apa yang akan dokter katakan saat pertemuan nanti? Bagaimana selanjutnya? Apakah hal ini normal? Berbagai pertanyaan terus melintas di kepalaku. Kami memasuki ruang praktek dokter. Aku ditemani Ida, sahabat yang kebetulan tinggal tidak jauh dari rumahku. Aku memintanya untuk menemaniku karena suamiku sedang tugas luar kota. Dokter bedah onkologi yang kukunjungi sore itu mendengarkan dengan seksama kejadian yang kuceritakan saat aku menemukan bercak darah yang keluar dari puting susu sebelah kiri Jumat siang lalu. 2 kemungkinan, jawabnya dengan tenang. 95% gejala seperti itu disebabkan kutil kecil yang tumbuh di saluran susu dan biasanya tidak berbahaya. 5%-nya sejenis kanker, DCIS, ductal carcinoma in situ. Begitu paparan lanjutannya. Kekhawatiranku makin memuncak. Bagaimana selanjutnya, Dok? Apa yang sebaiknya dilakukan? Kita biopsi dulu, supaya tahu masuk yang mana kriterianya nanti. Kalau kutil, kita ambil sedikit saja. Tapi kalau masuk yang 5%, sebaiknya kita angkat semua. Walaupun kecil, justru karena di saluran susu, bisa menyebar ke saluran lainnya jika dibiarkan. Dokter menjelaskan sambil menggambarkan titik kecil di kelenjar susu pada sketsa payudara yang dibuatnya pada selembar kertas. Diangkat semua payudaranya, Dok, tanyaku lagi memastikan. Ya, radikal mastektomi, kalau termasuk yang 5%. Kalau tidak ya diambil sedikit saja di tempat yang ada kutilnya, jawab dokter menenangkan. Terus saya masih bisa menyusui dengan sebelah susu, kejarku lagi. Masih? Apa ibu belum punya anak? Dokter balik bertanya. Sudah, Dok, 2, jawabku pendek. Nah, sudah ada. Untuk mendapatkan anak kan tidak harus dari ibu. Masih banyak cara lain dan juga bisa sambil menolong orang-orang lainnya, jelas dokter. Aku termangu mendengar penjelasan dokter. Berusaha mencerna seluruh informasi yang baru saja kuterima. Bisa buka cabang ya, Dok? Tiba-tiba suara Ida yang diam sejak awal terdengar sedikit ragu menimpali jawaban dokter tadi. Buka cabang apa, Bu? Dokter menyahut spontan. Oh, bukan itu maksud saya. Dokter menjawab kembali dengan tertawa yang tertahan. Bisa dengan adopsi atau ambil anak asuh atau membantu anak-anak lain yang terlantar. Itu maksud saya. Bukan buka cabang bikin keluarga baru. Papar dokter menjelaskan panjang lebar. Oh, iya Dok. Kejauhan saya mikirnya, sahut Ida sambil menutup mulutnya dan menahan tawa. Aku yang sempat terdiam mendengarkan percakapan tadi, tiba-tiba ikut tersenyum geli sendiri. Bisa-bisanya terlintas dalam benak sahabatku ini alternatif itu. Ternyata pikiran tiap orang bisa berbeda dalam mencerna tiap informasi. Sebelum menutup pintu ruang prakteknya, dokter sempat berpesan sambil tersenyum. Jangan buka cabang ya, Bu. Dan kami pun menjawab sambil tertawa. Enggak lah, Dok. Allah selalu sayang padaku. Dalam kegalauan dan keseriusan,
Diselipkannya pikiran sederhana yang mencairkan suasana. Diberikannya tawa di antara air mata yang menetes di pipiku dalam perjalanan pulang. Ketika suamiku tiba di rumah dari tugas luar kotanya, kutumpahkan segala kegundahan, kecemasan, dan kusampaikan semua yang dokter katakan tentang gejala yang kualami pada payudara kiriku. Kutemenin Jeng, fokus berobat ya, ucap suamiku sambil memeluk diriku kuat. Jangan mikir yang aneh-aneh, Mas sayang Itit, sayang Farhan dan Luhur. Dijalani bareng ya, lanjut suamiku terus menguatkanku yang kini terisak dalam pelukannya. Ada Iku, Sani, Rima, Akmal, Iqmal, Najwa, banyak anak-anak yang senang belajar sama Itit. Suamiku menyebutkan anak-anak tetanggaku yang tiap Selasa dan Kamis sore ke rumah untuk belajar ngaji maupun pelajaran sekolah. Sehat-sehat ya, kasihan mereka kalau gurunya sakit. Ujarnya lagi sambil mengecup kepalaku. Hasil biopsiku menunjukkan ada kanker di kelenjar susu payudara kiriku. Kecil, tapi berbahaya kalau hanya diambil sebagian. Sehingga diputuskan jaringan payudara kiriku harus diangkat seluruhnya untuk mencegah penyebaran. Dan untuk memastikan matinya sel-sel kanker itu, aku harus menjalani 17 kali kemoterapi. Karenanya dokter menyarankan untuk pemasangan sel site, agar proses kemoterapi dapat kulalui dengan aman dan nyaman. Jangan terlalu lama ya Bu untuk operasinya, lebih cepat lebih baik. Kita berpacu dengan waktu, ucap dokter saat konsultasi hasil biopsi. Dalam sebulan ke depan masih bisa dok, tanyaku. Saya tugas luar kota, tapi saya akan sesuaikan jadwal saya off kalau memang harus secepatnya, ucap suamiku menambahkan. Masih bisa, jangan lebih dari sebulan ya, jawab dokter. Semuanya terasa cepat. Keputusan untuk menyetujui tindakan mastektomi ini kami ambil setelah aku dan suami menanyakan pendapat ahli bedah onkologi lainnya. Dan jawaban yang diberikan pun sama. Walau masih kecil, karena di kelenjar susu, maka yang terbaik adalah mastektomi. Aku tahu tidak mudah merelakan payudaraku hilang satu. Tapi kupikir Allah sudah memberiku kesempatan memanfaatkan payudaraku untuk menyusui kedua anakku selama 2 tahun dulu. Kalau sekarang ia minta dikembalikan, apa yang harus kuberatkan? Ini semua titipan darinya. Aku ingin sehat, ingin sembuh. Masih banyak yang harus kulakukan untuk suami dan anak-anakku dan orang-orang yang kucintai lainnya. Kumantapkan hati untuk menerima semua kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dengan menerima semuanya, akan terasa mudah dan ringan untuk dilalui, pikirku. Saat ku sampaikan keyakinanku untuk menjalani mastektomi pada suamiku, ia menatapku lekat. Ada pilihan yang disampaikan dokter setelah mastektomi dilakukan. Jaringannya ditutup dan dijahit, sehingga nanti hasilnya payudara kiri rata. Dan pilihan lainnya adalah jaringannya langsung diisi lemak dari bagian perut untuk dibuatkan gundukan seperti payudara. Kalau saranku, Itit masih sering ketemu orang banyak. Biar kelihatan dadanya agak imbang kiri dan kanan. Baiknya sekalian diisi lemak dari perut, biar operasinya nggak bolak-balik. Agak lama, tapi insya Allah hasilnya lebih baik. Papar suamiku panjang lebar, menyarankan alternatif tindakan yang dampaknya sekaligus memperbaiki proporsi dadaku ke depannya. Tenang rasanya hatiku, mengetahui ia pun memikirkan jauh
dampak yang akan kualami dan dukungannya bagiku menghadapi semua ini. Hatiku makin mantap. Keputusan yang kami ambil adalah yang terbaik saat ini yang bisa kami lakukan. Kami berkonsultasi kembali dengan dokter bedah onkologi dan dokter bedah plastik yang direkomendasikannya untuk melakukan bedah rekonstruksi payudaraku segera setelah mastektomi dilakukan. Waktu operasi pun disepakati. Kedua dokter tersebut bisa melakukan tindakan berkesinambungan tersebut pada Sabtu pekan kedua, Ramadan 2016. Saat itu usiaku menginjak 44 tahun 7 bulan. Jeng Itit. Panggilan lembut suamiku terdengar sayup-sayup saat aku berusaha membuka mataku yang terasa lengket. Kesadaranku berangsur-angsur pulih. Tit. Suara mesin pencatat tensi dan denyut jantungku terdengar jelas. Aku di rumah sakit. Saat membuka mata, kusadari diriku terbaring di ruang sempit. Beberapa perawat sedang bersiap mengambil foto toraksku pasca operasi. Yang kuingat pagi tadi, dokter bedah onkologiku menemuiku di ruang persiapan dengan seragam hijau ruang operasi dan cincin kawinnya yang dilingkarkan di gagang kacamatanya. Ia memastikan semua sudah siap untuk rencana tindakan operasi mastektomi, flap trim, dan pemasangan sel site untuk kemoterapi. Mas, udah selesai ya? Mas udah lihat? Udah diambil? Kulontarkan banyak pertanyaan pada suamiku sambil kulirik dada kiriku yang masih tertutup kain putih. Ia menatapku dengan sorot mata gembira dan tersenyum. Sudah selesai. Itit hebat, pujinya dengan suara serak. Ada yang tertahan dalam ucapannya. Sebentar kemudian matanya berkaca-kaca. Nanti Itit bisa lihat sendiri. Ada fotonya dikasih dokter setelah operasi pengangkatan. Ngelihat foto itu Mas makin sayang sama Itit. Gak akan macem-macem. Sehat terus ya Jeng. Lanjutnya sambil mencium tangan kiriku dan mengusap air matanya. Alhamdulillah ya Allah. Operasi berjalan lancar. Terima kasih kau kirimkan pendamping luar biasa dalam hidupku. Aku ingin sehat, ingin terus menemaninya dan anak-anak. Batinku dalam hati, dan air mataku pun ikut meleleh. Pasca operasi, aku pun bersiap untuk menjalani kemoterapi. Semua informasi yang bisa kukumpulkan dari dokter dan internet kubaca. Tentunya dari sumber yang bisa dipercaya. Farhan anakku yang pertama kelas 1 SMA. Luhur yang kedua masih kelas 4 SD. Sementara suamiku kerja keluar kota 2 minggu sekali. Hanya di waktu off-nya dia bisa menemaniku kemoterapi. Aku harus menyiapkan mental dan fisikku untuk melalui 17 siklus kemoterapi ini dengan baik. Agar tidak mengganggu kegiatan anak-anak dan suamiku. 6 siklus pertama yang berat efek sampingnya. Yang 11 sisanya hampir tidak ada efek samping. Banyak orang, cerita dan pengalaman baru kutemui saat menjalani terapi ini. Mulai dari perjalanan yang dimudahkan dengan adanya aplikasi Uber dan GrabCar saat itu. Sehingga aku bisa pergi dan pulang sendiri. Suster-suster dan admin rumah sakit yang membuat jadwal kemoterapi menjadi momen untuk silaturahim. Mengenal mereka lebih dekat, serta melihat rutinitas dan dedikasi luar biasa dari mereka.
Sampai pun aku bisa menyuntikkan obat di perutku sendiri untuk meningkatkan leukositku yang seringkali turun drastis setelah kemo, agar bisa melanjutkan kemoterapi berikutnya sesuai jadwal. Setelah 6 siklus kemo awal yang berat bisa kulalui, aku mulai mengajar ngaji dan pelajaran sekolah lagi untuk anak-anak tetanggaku yang akan ujian SD ke SMP. Selama aku sakit, Mas Farhan yang menggantikanku kalau anak-anak itu datang ke rumah. Bisa jadi hiburan bagiku melihat semangat mereka sambil terus menjalani kemoterapi lanjutan yang minim efek samping. Agustus 2017 lengkap sudah kemoterapiku. Tes darah dan PET scan saat itu menunjukkan hasil yang baik. Kontrol dokter rutin 3 bulan sekali selama 2 tahun masih dilanjutkan, yang bertahap dikurangi menjadi per 6 bulan sekali di 2 tahun berikutnya, dan setahun sekali untuk selanjutnya. Kondisiku hari ini sehat, alhamdulillah. Tahun ini aku akan memasuki usia 50 tahun. Farhan sudah kuliah, dan Luhur sudah di kelas terakhir sekolah menengah pertama. Suamiku baru mulai kerja luar kota lagi setelah 11 bulan terakhir di masa pandemi COVID-19 harus WFH. Ada yang kusyukuri juga dengan pandemi ini. Kami bisa menikmati momen bersama keluarga di 11 bulan tersebut. Allah Maha Baik. Diberikannya kesulitan, tapi disiapkannya juga kemudahan di setiap kesulitan itu. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Jakarta, Februari 2021. Fitri Hartati.